Bayangkan jika sahabat bermain anak Anda adalah sebuah robot cerdas. Kedengarannya seperti adegan film fiksi ilmiah, namun kini semakin mendekati kenyataan. Apa yang terjadi dengan imajinasi mereka ketika teman khayalan berganti mesin? Bagaimana dengan empati mereka saat lawan bicara tidak punya perasaan? Dan di mana tantangan bagi kemampuan berpikir kritis mereka jika setiap pertanyaan dijawab instan oleh kecerdasan buatan? AI telah merambah dunia anak-anak, dari asisten virtual yang menjawab rasa ingin tahu hingga aplikasi pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi sesuai kemampuan. Sekilas ini seperti mimpi. Materi pelajaran tersedia 24 jam, tugas sekolah terselesaikan dalam hitungan detik, dongeng sebelum tidur bisa dibacakan oleh aplikasi pintar. Namun di balik kemudahan itu muncul pertanyaan reflektif. Apa yang mungkin hilang? Anak-anak cenderung menganggap perangkat AI sebagai sesuatu yang hidup lalu meniru perilakunya, padahal mesin tak paham sopan santun atau emosi. Akibatnya, anak bisa saja belajar berkomunikasi tanpa empati. Mereka meniru nada datar kecerdasan buatan, berbicara tanpa basa-basi, dan jarang melatih kemampuan membaca ekspresi atau perasaan lawan bicara. Selain itu, karena kecerdasan buatan hanya menjawab pertanyaan yang dikenali, anak mungkin terbiasa dengan pola tanya yang sempit dan perintah singkat. Disinilah kekhawatiran muncul. Jangan-jangan keajaiban teknologi ini datang bersama harga yang harus ditimbang. Pakar literasi digital Ali Shehab menganjurkan agar orang tua dan guru mengajarkan literasi kecerdasan buatan sejak dini. Artinya, anak tidak hanya tahu cara menggunakan kecerdasan buatan, tetapi juga paham bagaimana kecerdasan buatan bekerja dan apa limitasinya. Lantas, apa yang bisa kita lakukan? Ini bukan seruan untuk menjauhkan anak dari teknologi, melainkan menggunakan kecerdasan buatan dengan kesadaran penuh. Pertama, jadikan kecerdasan buatan sebagai alat bantu, bukan pengganti. Orang tua dan guru bisa mengajak anak berdiskusi setiap kali menggunakan kecerdasan buatan. Misalnya, menurut kamu jawaban si robot ini benar tidak? Kenapa? Pertanyaan sederhana seperti itu bisa melatih anak berpikir kritis terhadap output kecerdasan buatan. Kedua, batasi dan dampingi penggunaan kecerdasan buatan pada anak. Seperti saran para ahli, selama anak mendapat interaksi manusia yang cukup, bercengkrama dengan keluarga, bermain dengan teman, efek negatif kecerdasan buatan bisa ditekan. Jadi pastikan waktu layar seimbang dengan waktu bermain nyata. Pengalaman dunia nyata tetap tak tergantikan. Berlari di taman, membaca buku bersama orang tua, atau sekadar berbicara tatap muka akan mengajarkan nuansa emosi dan empati yang tak ada pada layar. Terakhir, mari ingat pesan Neil Postman. Buatlah anak-anak lebih tertarik mengajukan pertanyaan tentang teknologi daripada hanya menerima jawaban darinya. Dorong mereka untuk bertanya, bagaimana sih Alexa bisa mengerti kata-kata kita? Atau kenapa hasil terjemahan aplikasi kadang lucu? Rasa ingin tahu semacam ini akan menumbuhkan sikap sadar teknologi sekaligus rendah hati. Menyadari bahwa meskipun kecerdasan buatan canggih, pikiran dan perasaan manusialah yang membuat kita unik. Pada akhirnya, pertanyaan kritis tentang AI dalam pendidikan anak bukan untuk menakuti, melainkan untuk membuka mata. Pertanyaan ini masih akan terus bergulir seiring kemajuan zaman, dan jawaban akhirnya tergantung pada sejauh mana kita bijak membimbing generasi penerus di era AI.